Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti yang ke-11. Nah, ini belum sempat dikasih judul, tapi yang jelas untuk pembahasan pengajian kali ini tentang tanda-tanda kiamat ya. Sebelumnya mari kita tawasulan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin, khususan muallif hadzal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa muhaqqiquhu Kiai Haji Isamuddin Hazik wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo wa abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri imarati iqtirabis saati. Fasal atau bab menyebutkan atau menuturkan atau menjelaskan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi bab ini Hadratus Syekh akan menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, iqtirabis sa'ah gitu. Wahia, adapun imaratu iqtirabis sa'ati, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, katsiratun, itu banyak. Minha, diantaranya adamul musa'idi, tidak adanya orang yang memberi pertolongan, tidak ada orang yang nulungi, wal muawini, dan tidak ada orang yang membantu ala dini, terhadap urusan agama. Berarti selagi masih banyak orang yang peduli tentang agama, misalkan ada orang yang atau para kiai ustadz yang sedang merintis pesantren, lalu kemudian ada yang membantu, kan, ada yang mewakafkan tanahnya atau membantu logistik, ada banyak orang peduli gitu misalkan, itu tandanya kiamat masih jauh gitu. Jadi tapi kalau misalkan orang itu sudah tidak peduli lagi, tidak ada yang mau membantu ketika ada orang yang sedang bangun pesantren, madrasah, misalkan ya, contoh masjid misalkan. Nah, itu tanda-tanda semakin dekat kiamat. Wa huwa, adapun adamul musa'id wal muawin, qauluhu, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti, apa yang dikatakan Nabi, ya'ti, akan datang, ala nasi, kepada manusia, zamanus sabiri, zaman orang yang sabar, ala dinihi, atas urusan agamanya. Kal qabidi, seperti orang yang memegang, alal jamri, atas bara. Itu. Jadi akan datang
kepada umat manusia itu suatu masa di mana orang itu sabar dalam mengurus persoalan keagamaan seperti orang yang memegang bara. Jadi orang yang memegang bara itu, kalau bara itu dipegang panas gitu ya, harus sabar gitu. Karena apa? Karena kalau dilepas bara itu, maka bara itu akan membakar semua yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu gambaran orang yang mengurus agama di akhir zaman, dan itu tanda-tanda kiamat gitu. Jadi kalau bisa kita jelaskan sedikit, agama itu harus dipegang dengan sabar, urusan keagamaan juga dipegang dengan sabar dan dipegang oleh ahlinya gitu, agar betul-betul disuguhkan dengan narasi dan penjelasan yang benar gitu ya. Gitu. Karena itu memegang agama itu seperti orang yang memegang bara gitu. Kalau bara itu dipegang oleh yang mengerti tentang bara itu, maka bara itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan untuk menyalakan kompor, untuk masak nasi, untuk masak kopi, air dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan bara itu dipegang oleh orang yang tidak tepat, maka bara itu bisa membakar rumah orang lain atau melukai orang lain. Itu gambaran seseorang memegang agama gitu. Atau agama itu dilepas sebagaimana melepas bara. Nah, maka itu juga akan membakar di sekitar kita. Jadi sepanas apapun bara itu harus dipegang, dan yang memegang adalah orang yang mengerti bara agar bara itu bermanfaat. Begitupun juga orang yang memegang agama gitu. Jadi orang yang memegang agama harus orang yang mengerti agama gitu. Jangan sampai agama itu dipegang oleh orang yang tidak mengerti gitu. Maka kalau agama itu dipegang oleh orang yang tidak mengerti, seperti orang yang memegang bara tapi tidak mengerti bara itu untuk apa. Nah, nanti akan disalahgunakan, bisa untuk bakar rumah orang dan lain sebagainya gitu. Nah, rawahu at-Tirmidzi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Anas bin Malik. Wa minha, dan sebagian dari tanda semakin dekatnya hari kiamat, yakunu akan ada, ya kan, atau ada fi akhir zamani, di akhir zaman, ubadun, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang getol ibadah, gairah ibadahnya itu tinggi, juhalun, tapi bodoh gitu. Jadi semangat keberagamaannya itu tinggi, membara, tapi pengetahuan keagamaannya itu kosong. Nah, itu ciri-ciri semakin dekatnya kiamat. Lalu kemudian wakurraun, dan juga tanda-tanda kiamat sudah dekat ini adalah adanya ahli membaca Quran, hafal Quran, ahli bacaannya bagus gitu ya. Fasaqotun, akan tetapi orang itu fasik. Fasik itu buruk kelakuannya, buruk akhlaknya gitu, suka menzalimi, suka menempatkan
sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini paradok ya. Jadi ada orang-orang paradok, ambivalen. Nah, itu tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Hafal Quran tapi mengumbar nafsu angkara murka. Gitu. Pandai baca Qurannya enak tapi fasik gitu. Nah, ahli ibadah tapi bodoh. Gitu. Gairah keislamannya tinggi ya, akan tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan Islamnya. Gitu. Nah, ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ini hadis rawahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Nu'aim fil Hilyati, di dalam Hilyah. Hilyah ini kitab Hilyatil Auliya ini. Wal Hakimu, dan diriwayatkan oleh Hakim fil Mustadraki, di dalam kitab Mustadrak, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu aidon. Semoga Allah juga meridhoi Anas. Anas ini Anas bin Malik berarti Shahibul Muwatta ya, salah satu imam mujtahid yang berhasil mengkodifikasi hadis ya di dalam kitabnya, yaitu Al-Muwatta. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, yaitu la taqumu, tidak terjadi ya kan, as-sa'atu, hari kiamat, hatta yatabahi, sehingga agung-agungan atau unggul-unggulan ya, annasu, manusia, fil masajidi, dalam membangun masjid. Jadi hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai seseorang itu bersaing dalam membangun masjid, bagus-bagusan masjid gitu. Kalau sudah saingan bagus-bagusan dalam membangun masjid, sementara masjid itu jamaahnya kosong gitu, hanya berlomba-lomba ego, menuruti egonya, menuruti kesombongannya, agar dipandang gitu, punya masjid bagus gitu ya. Tidak kalah dengan masjid yang lain gitu. Sementara tidak diperhatikan jamaahnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu tanda kiamat sudah dekat gitu ya. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya Ahmad. Kitab musnad juga ini kitab hadis ya, yang mengkodifikasi hadis. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud fi sunanihi, di dalam kitab Sunan Abu Dawud. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Anas. Wa minha, nah, dan sebagian dari tanda semakin dekatnya kiamat, yaitu qati'atur rahmi, ya kan, terputusnya tali silaturahim itu, individualistik tinggi, tidak saling berkunjung, sudah tidak seolah-olah tidak membutuhkan teman lagi, sahabat lagi gitu ya. Terputusnya tali silaturahim, nah itu tanda-tanda gitu dekat kiamat. Wa tahwinul amini, nah ini, dan dianggap khianat orang yang amanah. Jadi ada orang yang amanah, dapat dipercaya hakikatnya, tapi disingkirkan, tidak dipakai, dan dianggap orang itu orang yang tidak bisa dipercaya, gitu, berkhianat. Gitu. Nah, itu tanda-tanda juga. Dan sebaliknya juga wa i'timanul khaini, dan dipercayanya orang yang berkhianat. Nah, ini
Jadi kalau menurut orang Cirebon kewalik silite gitu. Jadi orang yang dapat dipercaya, dianggap orang yang berkhianat, orang yang berkhianat dipercaya gitu. Jadi ini kaitannya dalam konteks kepemerintahan gitu. Dalam konteks kepemimpinan organisasi gitu. Nah itu jadi orang yang dapat percaya tidak dapat posisi, orang yang berkhianat itu malah dapat posisi gitu. Nah ini yang tanda-tanda kehancuran sudah dekat gitu. Nah ini karena orang yang dapat dipercaya itu di stigma atau di black campaign, dikampanyekan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, di stigma orang yang khianat itu. Sementara orang yang sebetulnya tidak dapat dipercaya di branding sebagai orang yang dapat dipercaya, amanah gitu. Nah itu Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi radhiyallahu anhu aidon. Semoga Allah juga meridhoi Anas bin Malik. Wa minha, nah sebagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat berikutnya yaitu intifahul ahillati, nah, naiknya penanggalan. Ya ini sudah penanggalan tuh naik, artinya sudah enggak beraturan gitu. Nah itu contohnya wa ayyuro dengan gamdan, dilihat al hilalu hilal qabalan, di permulaannya bi fathata ini dengan dibaca dua fathah, yaitu qobnya dibaca fathah, baknya dibaca fathah, qabalan ai silatan, artinya di suatu masa gitu. Jadi hilal itu di suatu masa, mayat toli'u, tidak mayut yutla'u, mayutla'u yang tidak bisa dilihat. Fayuqalu, kemudian dikatakan hilal itu lilailataini, bagi dua waktu. Nah ini gejala alam, contoh tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi di satu waktu hilal itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan apakah sudah masuk waktu maghrib atau sudah waktu isya, dan itu tidak kelihatan selama dua malam. Rahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi Ibnu Mas'ud. Lalu wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yadhabu, hilang, as-solihuna, orang-orang yang soleh, ala uwalul awwali, orang yang utamanya orang-orang yang pertama gitu. Ya kan, orang soleh yang utama gitu. Watabqa, dan tersisa huthalatun, ampasnya manusia, kahuthalatil syairi, seperti ampasnya gandum, au thamri, atau seperti ampasnya korma. Ya kan, jadi kalau orang-orang soleh itu sudah pada hilang di muka bumi ini, yang tersisa adalah ampas manusia itu yang tidak berguna, yang merusak, yang merugikan, itu yang madoroti,
buat peradaban buat manusia. Nah, itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Wa minha, dan sebagian tanda-tanda kiamat sudah dekat berikutnya, la taqumu, tidak terjadi as-sa'atu, hari kiamat, hatta yakuna, sehingga ada az-zuhdu, persoalan zuhud, ya, persoalan asketis, persoalan tasawuf, riwayatan, hanya menjadi cerita, hanya menjadi diskusi, seminar gitu. Tapi tidak diamalkan, tidak menjadi nilai yang dihidupkan dalam keseharian gitu. Wal wara'u, dan masalah wirai, ya kan, tasannu'an, sebagai kreativitas, ciptaan saja gitu. Maksudnya ya, rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hilyati, di dalam kitab Hilyatul Auliya. Nah, ini hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai persoalan asketisme, zuhud, tasawuf itu hanya sekedar cerita, atau soal wirai itu hanya sekedar sebuah inovasi yang retorika, seminar, wacana, wawasan, sementara di realitanya tidak diamalkan gitu. Di realitanya itu tidak internalisasi diri lalu kemudian dihidupkan dalam pergaulan sosial. Tuh. Nah, selama tasawuf itu tidak sekedar diseminarkan, tasawuf itu tidak sekedar diwacanakan, tapi juga diamalkan, maka hari kiamat itu masih jauh, tidak akan terjadi gitu. Tapi sebaliknya, kalau tasawuf itu hanya sekedar cerita, seminar itu, sementara kesehariannya tidak diamalkan, maka itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Itu wa minha. Nah, sebagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat berikutnya yaitu ayakuna, ketika ada al-waladu, anak, ghaidhon, menjadi sebab marah gitu. Artinya anak itu menjadi biang keladi, biang kerok, orang tuanya marah itu. Ya mungkin anaknya karena kena narkoba, anaknya itu menganiaya orang lain atau menganiaya anak orang lain gitu ya. Yang sehingga akibat dari ulah anaknya itu bapaknya marah dan bahkan berdampak, apa yang dilakukan oleh anak itu berdampak pada bapaknya atau kepada orang tuanya. Nah, itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Wal matoru, dan ketika air hujan itu qidhon, menjadi sebab panas. Nah, ini. Jadi kalau air hujan itu masih adem, dingin, menyejukkan, ya itu tandanya kiamat masih jauh gitu. Tapi kalau ada di mana air hujan itu malah justru panas gitu, itu menyebabkan ekologi itu panas gitu, udaranya panas, airnya juga tidak dingin gitu. Nah, itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Watafidu, dan banyak al-lu'amu, orang-orang yang tercela, faidon, dengan sangat banyak. Ini juga ketika orang-orang yang tercela, orang-orang yang moralnya hina gitu, itu banyak. Nah, itu tanda juga hari kiamat sudah dekat. Rawahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ibnu Mas'ud. Nah, ini
tanda-tanda kiamat banyak sekali. Jadi makanya jangan punya asumsi bahwa kiamat itu sudah dekat gitu. Makanya kan ada di kalangan ekstrim itu ada hadis-hadis akhir zaman gitu ya. Jadi kalangan ekstrim itu menganggap bahwa ini sudah akhir zaman, Imam Mahdi akan turun dan lain sebagainya, sehingga harus melakukan jihad agar menyambut Imam Mahdi begitu. Jadi asumsinya sendiri itu tidak secara alami gitu, dan akhirnya mereka menggunakan hadis-hadis akhir zaman. Padahal hadis-hadis akhir zaman itu kalau Fadilatul Syekh menjelaskan ini banyak sekali. Artinya banyak sekali itu bukan dalam rangka mendukung kiamat itu sudah dekat, tapi tanda-tanda kiamat tanda-tanda mendekati kiamat terjadi. Tapi itu pun resiprokal, maksudnya resiprokal. Kalau seperti ini maka kiamat akan terjadi, kalau tidak maka tidak gitu. Kayak contohnya tadi kalau misalkan soal zuhud, kalau zuhud itu hanya diceritakan saja, diomongkan saja, diwacanakan saja tanpa diamalkan, ya itu tanda kiamat sudah dekat. Tapi kalau zuhud itu masih banyak orang mengamalkan gitu, misalkan di kampung-kampung menggunakan istilah Gus Dur, kiai kampung itu banyak sekali masih yang mukhlisin, yang ikhlas gitu ya, yang betul-betul estetik, zuhud, sufi sehariannya itu bukan hanya di wacana. Nah itu berarti tandanya kiamat masih jauh. Nah, seperti itu pemahamannya, bukan menggiring lalu kemudian membuat satu pemikiran bahwa kiamat itu sudah dekat, seperti pemikirannya kalangan ekstremis kan seperti itu, sehingga harus siap-siap dunia ini harus Islam semua gitu, sistemnya gitu. Nah itu kan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Hadratus Syekh ini. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat dekat, ya, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta yasuda, sehingga memimpin, sehingga memimpin kulla qabilatin, terhadap setiap kabilah, munafiquha, orang munafiknya kabilah. Jadi kalau orang munafiknya satu negara, satu kabilah, satu suku, ya kan, itu memimpin, menjadi pemimpin, nah itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Tapi kalau bukan dipimpin oleh kalangan munafik, dipimpin oleh orang yang adil gitu, ya maka kiamat itu masih jauh. Wakana, dan ada za'imul qaumi, pemimpinnya satu kaum, ardhalahum, lebih rendah-rendahnya, lebih hina-hinanya kaum. Ini tanda-tanda kiamat. Kalau orang yang etikanya, akhlaknya rendah, itu kok menjadi pemimpin, nah itu tanda kiamat. Wasada, dan memimpin al-qabilata, terhadap kabilah, satu wilayah, negara, fasikuhum, orang fasiknya kabilah, ya, itu tanda kiamat. Nah, berarti kan pemahaman mafhum mukhalafahnya, ya kalau selagi dipimpin oleh orang adil, orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya, orang yang betul-betul mentasarufkan atau berorientasi kepemimpinannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara, yaitu kiamat masih jauh. Rawahu
At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Wa minha, dan di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat yaitu antuzakhrifa, ya, antuzakhrafa, ketika dihiasi al-maharibu, mihrab-mihrab masjid. Mihrab itu tempat buat khutbah, itu dihiasi dengan hiasan yang luar biasa. Watu haribu, akan tapi suwung atau ya kosong atau rusak al-qulubu, hati-hati manusia. Jadi apa namanya, nah ini jadi yang di tanda-tanda dekatnya kiamat itu ketika umat Islam itu hanya mementingkan artifisial, hal-hal yang fisik gitu. Misalkan mihrab dihiasi, ya kan, lalu kemudian bicara soal apa namanya baju syar'i itu harus isbal dan sebagainya, itu artifisial gitu, fisik gitu. Wah, soal hiasan fisik itu betul-betul diperhatikan secara berlebihan, sedangkan hati-hati manusia itu kosong, hati-hati manusia itu rusak dengan iri hati, egoisme, paling benar, merasa paling benar sendiri, itu rusak. Nah itu tanda kiamat itu. Nah kalau sebaliknya itu hati manusia itu lemah lembut, penuh kasih sayang, lalu kemudian kehadiran Tuhan selalu ada di dalam hati, itu kan. Nah lalu itu menjadikan masih jauh. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud. Wa minha, sebagian dari tanda kiamat, fusyul tijarati, tersebarnya perdagangan, hatta tu'ina, sehingga menolong almar'atu, perempuan, zaujaha, terhadap suaminya perempuan, alat tijarati, atas dagangan. Nah, ini tanda-tanda kiamat katanya, ketika perdagangan itu maju sampai istri itu justru yang berdagang untuk menafkahi suaminya gitu. Nah ini ciri-ciri kiamat. Wa qat'ul arhami, dan memutus tali silaturahim, wasful qalami, dan tersebarnya atau banyaknya ilmu menulis, ya. Nah, lalu waduhuri syahadati, dan munculnya saksi-saksi bizuri, dengan membawa dosa atau saksi buruk, saksi bohong gitu ya. Tapi ini ada apa yang dimaksud dengan fasful qalam. Nah, ini ada penjelasannya. Rawahu al-Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Bukhari, dan Imam Bukhari an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud. Nah, wa fasful qalami, yang dimaksud dengan fasful qalam, ya kan, kinayatun adalah kinayah atau makna simbolik, an kasrotil katabati, dari banyaknya orang yang pandai menulis, waqillati ulama'i,
tapi sedikitnya para ulama. Yakni maksudnya yaktafuna, seorang itu, kaum itu menganggap cukup bita'allumil khatti, dengan belajar menulis, liyukhalitu, supaya mereka itu bisa bergaul al-hukama, terhadap para pejabat. Nah ini, jadi maksudnya ciri-ciri dari dekatnya kiamat adalah ada orang-orang yang belajar menjadi penulis, ya kan? Tapi belajar menulis itu tujuannya agar bisa bergaul dan mendapatkan jabatan dari para pejabat. Itu bisa bergaul, bisa mendapatkan jabatan, bisa mendapatkan penghasilan dari para pejabat. Sementara isi tulisannya itu tidak memperjuangkan kebaikan, tidak memperjuangkan kebenaran, keadilan gitu. Tapi tulisannya hanya memenuhi pesanan dari para pejabat, dari para hukama gitu. Nah, tapi kalau misalkan nulis itu untuk betul-betul menyuarakan perdamaian, menyuarakan keadilan, menyuarakan kesetaraan, menyuarakan kebaikan untuk bangsa dan negara gitu ya, ideologi bangsa, itu bukan yang dimaksud dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Jadi tanda dekatnya penulis, belajar nulis itu hanya untuk biar mendapatkan posisi kepemerintahan, mendapatkan keuntungan dari jabatan. Kalau enggak ya enggak. Ya kan banyak ulama-ulama yang menulis, tapi itu betul-betul menulis untuk mencerahkan, ya kan. Dan juga wakilatul ulama, semakin sedikitnya ulama itu juga tanda sudah dekatnya kiamat. Wa minha, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat lagi yaitu ayut takhadha, diambil al-amanatu, amanah, mughniman, sebagai harta rampasan, wa zakata, dan diambil zakat itu mughriman, sebagai ganti kerugian. Nah ini, jadi amanat dianggap sebagai rampasan. Pokoknya aji mumpung. Jadi mumpung gerbongnya itu menjadi penguasa, akhirnya ya itu sebagai kemenangan, dan harta rakyat itu dianggap sebagai jarahan perang gitu. Jadi ini menarik ini. Jadi amanat diambil sebagai ghanimah, sebagai rampasan. Berarti kan untuk meraih amanat, untuk meraih jabatan itu perang. Artinya perang itu bukan perang golok-golokan, perang rudal, enggak, tapi perang urat saraf, perang strategi untuk meraih jabatan. Nah, setelah mendapatkan dan memenangkan amanat itu, dan itu di situ ada uang, APBN, APBD gitu ya, dan itu dianggap sebagai rampasan. Nah ini yang tanda-tanda kiamat, karena kalau dianggap sebagai rampasan, berarti kan dia tidak mempedulikan nasib rakyat. Padahal harta itu adalah untuk operasional para pejabat yang dia
apa uang itu dari rakyat untuk membayar pejabat agar pejabat itu ngopeni, ngurus persoalan-persoalan publik, persoalan-persoalan masyarakat itu, bukan sebagai harta rampasan, tapi sebagai upah gitu. Jadi kalau uang negara dianggap sebagai upah dan dipakai secara proporsional untuk kemaslahatan dan kepentingan publik, maka itu memang begitu seharusnya, dan tandanya kiamat masih jauh. Tapi sebaliknya, kalau uang negara atau uang rakyat itu dianggap sebagai harta rampasan, maka dia sudah pasti akan menggunakan uang itu untuk memperkaya diri, bukan untuk dijadikan sebagai upah kerjanya gitu loh. Dan juga tanda kiamat juga kalau bayar zakat itu sebagai ganti kerugian, itu bukan betul-betul untuk mensucikan hartanya lalu memberikan kepada mustahiku zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Wa yuta'allamu dan dipelajari ilmu li ghairi dinin, bukan karena ketulusan agama. Jadi ketika ilmu itu dipelajari tapi tidak untuk kemaslahatan umat, tidak untuk kemanfaatan banyak orang, tapi untuk mencari kuasa itu dan mencari hal-hal yang lainnya, maka itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat, idza ata'a, idza ata'a, ketika taat, patuh, pasrah, bongkoan, manut gitu. Ar-rajulu, suami, laki-laki, imro'atahu, terhadap istrinya rajul, sebagai istrinya, terhadap istrinya suami. Wa'aqqa, dan seorang laki-laki itu durhaka ummahu, terhadap ibunya laki-laki rajul itu. Nah, ini tanda-tanda kiamat sudah dekat, itu ketika suami patuh terhadap istrinya, manut terhadap istrinya, kalah terhadap istrinya, dan laki-laki itu durhaka terhadap ibunya. Nah, biasanya ya kan, di dalam rumah tangga terkadang seorang suami itu kan menghadapi dua perempuan. Yang pertama istri, yang kedua ibu gitu. Nah, ketika suami itu kalah gitu oleh istri gitu, maka konsekuensinya ekonominya dipegang istri, uang dipegang istri, ya kan. Ya, suami hanya dikasih jatah mungkin buat ngopi 20.000, meskipun dia penghasilannya banyak, tapi diambil semua oleh istri gitu. Nah, kalau begitu keadaannya, ya kan, dia akan kalah manut sama perintah istri, dan dia tidak bisa berbakti kepada ibunya. Ibunya ingin makan enak, suami nggak punya uang karena uang dipegang istri. Ibunya misalkan datang menjenguk cucunya atau datang ke rumahnya, pulang-pulang
hanya dilepas begitu saja, nggak dikasih nggak dikasih uang, minimal ganti transport, karena uangnya tidak dipegang oleh suami tapi dipegang oleh istri. Berarti kan ini menjadi anak durhaka nih kepada ibunya gitu. Nah, tapi dia takut sama istri gitu. Nah, ini tanda-tanda kiamat sudah dekat kalau kondisinya seperti itu. Suami takut sama istri, durhaka sama ibu gitu. Nah, padahal ibulah yang melahirkan, ibulah yang membesarkannya gitu. Kan sungguh keterlaluan misalkan banting tulang mencari nafkah, uangnya dipegang istri, sementara dia tidak bisa membahagiakan, tidak bisa memberikan sedikit materi atau makan enak kepada ibunya sendiri gitu. Nah, ini tanda-tanda kiamat seperti itu. Nah, jadi kalau orang Cirebon tuh kalau ada istilahnya, kalau raja perempuan gitu ya. Raja perempuan itu Wilhelmina, Wilhelmina itu raja Belanda itu yang perempuan tuh. Wilhelmina, Wilhelmina gitu. Wilhelmina itu kinayah atau julukan bagi istri yang mau mendominasi kekayaan keluarga, mau memonopoli kuasa dalam rumah tangga gitu. Dan suami harus bertekuk lutut sama kekuasaan istri. Nah, itu kalau seperti itu tuh diistilahkan oleh orang Cirebon Wilhelmina. Makanya Wilhelmina itu yang sejarahnya Ratu Belanda itu, tapi dipakai istilah oleh orang Cirebon, istilah bagi perempuan yang terlalu dominan dan suami harus bertekuk lutut gitu. Wa adna, dan suami itu dekat sadiqahu terhadap temannya. Laki-laki itu dekat sadiqahu terhadap temannya, wa aqsa, dan menjauhi abahu terhadap bapaknya. Nah, ini tanda-tanda kiamat juga. Jadi kalau ada seseorang yang lebih dekat dengan temannya daripada dengan bapaknya, lebih dekat dengan temannya daripada dengan keluarganya gitu. Mestinya kan kalau secara Islam itu kan kita harus menjaga diri kita dulu, lalu kemudian keluarga kita gitu kan, keluarga dekat, keluarga terjauh, lalu kemudian teman gitu ya. Jangan dibalik tuh. Jadi mengutamakan teman daripada mengutamakan keluarga. Sama seperti juga kita dalam mengurus sesuatu kan harus dari diri kita dulu, selesai keluarga terdekat, lalu keluarga terjauh, tetangga, lalu bangsa negara. Nah, kalau sudah negara sudah bagus, baru kemudian mikirin negara lain gitu loh, ya kan? Nah, jangan memikirkan negara lain mengorbankan negara sendiri gitu. Nah, itu tidak Islami kalau begitu. Jadi wa irtafa'at, dan kencang-kencang, tinggi gitu ya, al aswatu, suara-suara fil masajid, di dalam masjid. Jadi suara-suara kencang ya di dalam masjid, apalagi misalkan kayak
itu kan kasus-kasus misalkan petasan masuk masjid, lalu kemudian buat demo masjid itu kan, atau bisa juga di sini wa irtafat al aswatu fil masajid, ini juga politisasi masjid gitu. Masjid itu dijadikan mimbar politik, itu kan politik identitas ya masuknya. Nah ini juga termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat gitu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah aidon, dari Abi Hurairah. Wa minha, dan termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat, idza doharat, ini ketika muncul al-qainatu, penyanyi-penyanyi gitu ya, artinya terkenal, viral, penyanyi-penyanyi, wal ma'azifu, dan alat musik, tapi wa syuribat, bersamaan dengan diminumnya al-khumuru, khamar, wala'ana, dan melaknati akhiru hadil ummati, akhirnya orang yang akhir, generasi akhir dari umat ini, melaknati apa? Awalah, terhadap generasi awal umat. Ya ini jadi ketika orang generasi akhir itu melaknat, mencaci maki, merendahkan generasi sebelumnya, itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Rawahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidon, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Wa minha, bagian dari tanda-tanda kiamat sudah dekat, anna amamat dajjali, ya kan, di depan dajjal, ya kan, nanti akan ciri-ciri kiamat itu kan dajjal keluar, sununu khuda'atin, ya kan, bertahun-tahun bujuk rayu ya. Jadi dajjal itu akan membujuk ya, yukdzabu, sehingga dianggap bohong ya, fiha, di dalam sununu khutat itu, siapa? As-shadiqu, orang yang jujur. Jadi karena bujukan propaganda dajjal gitu ya, sehingga orang-orang yang jujur itu dianggap bohong. Wa yusdaku, dan dianggap jujur, pihak dalam tahun-tahun adanya dajjal itu, al-kadzibu, orang yang bohong. Jadi sebaliknya gitu, orang bohong dianggap jujur gitu. Penyebar hoax dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap orang yang suka bohong gitu. Jadi bolak-balik itulah tanda kiamat sudah dekat. Wayu khaunu, dan dianggap khianat, fiha, di dalam tahun-tahun ada dajjal itu, al-aminu, orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, amanah, itu dianggap khianat. Wayu tamanu, dan dianggap dipercaya, fiha, di dalam tahun-tahun dajjal itu, al-khainu, orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat dipercaya, orang yang dapat dipercaya dianggap khianat. Wa yatakallama, dan bicara, fiha, dalam tahun-tahun ada dajjal itu, propaganda dajjal itu, ar-ruwaibidatu, orang yang hina, orang yang rendah,
Nah, qila dikatakan, ditanya, wama arwai bidotu, apa yang dimaksud ruwai bidoh itu? Qala, Nabi menjawab, ai huwa ar-rajulu, maksud dari ruwai bidoh itu adalah seseorang atau laki-laki, at-tafih. Tafih itu yang rendah. Tapi itu orang-orang yang yang tidak diperhitungkan, orang yang hina gitu loh, hina dina gitu. Ya takalamu, yang dimana orang yang hina dina itu berbicara fi amril amati, dalam persoalan kemaslahatan umum. Nah ini, jadi orang yang hina bisa berbicara tentang hal-hal yang umum, kemaslahatan umum, dan itu dipercaya gitu. Nah itu tandanya kiamat sudah dekat. Rawahu al Imam Ahmad. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Bazzar, dan Imam Bazzar an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas bin Malik. Wa minha, termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat juga, la takumu, tidak terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta taro, sehingga kalian atau kamu melihat umuran terhadap perkara-perkara ayudhaman kang agung, yang agung, yang agung, lam tuhaddisu, dan tidak menceritakan, dan kamu tidak menceritakan, ya kan, biha, dengan sesuatu yang agung itu, anfusakum, terhadap diri kamu sekalian, yatafaqama, yang gawat, sya'nuha, keadaannya, umurun adim, sesuatu yang agung itu, fi anfusikum, di dalam diri kamu sekalian, wa tas'aluna, dan kamu sekalian bertanya, hal kana, apakah ada nabiyukum, nabi kamu sekalian, zakaro, yang menuturkan, yang menjelaskan, lakum, kepada kamu sekalian, minha, tentang sesuatu yang agung itu, zakaron, betul-betul menyebutkan atau menuturkan, menjelaskan. Wa hatta taro, sehingga kamu melihat aljibala, terhadap gunung, ya, terhadap gunung, tazulu, gunung itu berpindah, an amakiniha, dari tempatnya gunung. Jadi gunung itu sebetulnya bergerak gitu. Nah kalau gunung itu berpindahnya agak cepat, nah itu tanda kiamat ya. Rawahu al Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, wa Tabrani, dan juga Imam Tabrani, an Samaroh ibnu Jandub ya, radhiyallahu anhu. Wa minha, dan termasuk tanda-tanda kiamat, ida wusida, ketika diserahkan atau ketika dipasrahkan, al-amru, sesuatu, ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fangtadiru, maka kamu bisa menunggu as-sa'ata, terhadap kehancuran. Atau gini, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah, ketika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya, makanya sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Begitu segala sesuatu, diantaranya agama gitu. Agama ya harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau agama itu tidak diserahkan kepada ahlinya, seperti matinya kepakaran fenomena digital ini, ada orang-orang yang tidak kompeten bicara agama, itu nanti terjadi malpraktek keagamaan,
praktek keagamaan sebagaimana juga kedokteran, ilmu kesehatan itu diserahkan kepada orang yang tidak pernah kuliah kedokteran, tidak kesehatan, ya maka dia suruh praktek jadi dokter karena bukan dokter, ya mau praktek dia. Dan semua segala sesuatu, nah itu memang ada bidangnya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Jadi harus kita lawan matinya pakaran itu. Jadi pakaran harus betul-betul kembali kita hormati gitu, agar tidak terjadi kerusakan. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Wa minha, dan di antara tanda-tanda kiamat berikutnya adalah la tadhabu, tidak hilang dunia hatta yamurru melewati ar-rajulu, laki-laki, alal qabri, di atas kuburan, fayatamarraghu, kemudian bolak-balik, ya kan, alaihi, atas kuburan, wa yaqulu, dan berkata, ya laitani, aku ingin gitu ya, aku ingin, betapa aku ingin malar mandar, atau aduh aku pengen sekali gitu, aku ada makana sahibi hadal qabri, tempatnya pemilik kuburan ini. Ya, jadi kuburan ya, dia ada orang-orang yang menginginkan bahwa kuburan seseorang yang sudah dikubur itu adalah milik dia gitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah aidon. Ini juga dari Abu Hurairah. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, kiamat, hatta yatasafadu, sampai jima atau hubungan seks, an-nasu, manusia, tasafudal bahaimi, seperti hubungan seksnya binatang. Binatang itu kalau makna Jawanya itu raja kaya gitu. Jadi fitoriki, di jalan. Jadi tanda-tanda kiamat itu kalau manusia itu sudah tidak punya malu, hubungan seks di jalan, di tengah jalan seperti binatang. Rawahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi Ibnu Umar dan Tabrani. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat lagi, la tafna, tidak rusak, fana ya. La tafni, tidak rusak, hadil ummatu, inilah umat ini tidak rusak, hatta yaqumu, sehingga bangun, ya kan, ar-rajulu, laki-laki, ilal imro'ati, kepada perempuan, fayaf tarisuha, kemudian laki-laki itu menggaulinya, menjima perempuan itu, fitoriki, di jalan gitu. Ya, sebenarnya sama dengan di atas nih intinya. Fayakunu, maka ada khiyaruhum, orang yang paling baiknya umat, yauma itin, di hari itu, man, seseorang, yaqulu, yang berkata, lau waro'aina, jika kamu ingin melihat, waro'a hadal khaiti, bisa dilihat di belakang pagar gitu. Jadi
tanda-tanda kiamat itu ketika laki-laki berhubungan seks dengan perempuan di jalanan, dan orang-orang yang baiknya itu, orang-orang pilihannya itu tidak berani menegur, tidak berani memberi nasihat, tapi mereka cukup hanya bilang, ya kita bisa lihat di balik tembok saja, di kaca. Nah kita lihat, itu cukup lihat aja mereka hubungan seks di jalan tuh, kita lihat dari jendela aja gitu. Itu hanya bisa seperti itu orang-orang pilihannya itu, apalagi orang-orang yang bukan pilihan ya, orang-orang pada umumnya itu sudah cuek bebek gitu ya. Itu ciri dari kiamat. Kalau lihat dari ini sih masih jauh ya kiamat, apalagi di Indonesia, di mana itu masih nggak gambaran ekstrim seperti ini belum ada gitu. Nah di sebagian mungkin ada di beberapa wilayah gitu ya yang seperti itu gitu ya, tapi bukan termasuk fenomena umum yang terjadi di mana-mana, enggak gitu. Wa minha, dan termasuk tanda-tanda kiamat juga, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, as-saatu ya kiamat, hatta tujadu, sampai ditemukan almar'atu, perempuan, naharon, di siang bolong, di siang hari, tunkahu, tunkahu itu digauli, di apa ya, dihajar ble gitu, dijima gitu. Tuja mau, artinya dijima, ya dijima ya. Wasatot toriki, di tengah-tengah jalan gitu. La yungkiru, tidak mengingkari zalika, terhadap kejadian itu, hubungan seks di siang hari di tengah jalan laki-laki dan perempuan, ahadun, seseorang. Artinya tidak ada satupun yang mengingkari, semuanya cuek bebek gitu, ketika di siang hari di tengah-tengah jalan ada laki-laki dan perempuan sedang hubungan seks. Nah itu ciri-ciri kiamat, saudara kan. Fayakunu, maka ada amsaluhum, lebih utama-utamanya kaum, yauma idin, di hari itu, alladzi, seseorang, yakulu, dimana seorang itu berkata, lau nahai taha, apa ini, jika enggak, alangkah baiknya menyingkirlah kamu dari perempuan itu, anitoriki, dari jalan, qalilan, sedikit. Jadi orang yang bagusnya saja ngomong ketika melihat laki-laki perempuan itu di siang bolong di tengah jalan hubungan seks, ya alangkah baiknya menyingkir saja dari jalan itu, mencari jalan alternatif, atau karena jalan di tengah jalan itu untuk show, pesta seks misalkan, nah, maka cukup jalan di trotoar misalnya itu. Aduh, fadhalika, maka orang itu, orang yang utama, orang yang bagus itu, fihim, di dalam kaum itu, mithlu Abi Bakar, seperti Abu Bakar, wa Umar, seperti Umar, fikum, di dalam kamu sekalian. Jadi orang-orang yang sebaik seperti Abu Bakar, orang-orang yang sebaik seperti Umar, itu hanya bisa ngomong ketika melihat orang suami, laki-laki, bukan suami istri ini, laki-laki kumpul kebo ini, kumpul onta ini. Nah, pokoknya laki-laki dan perempuan di tengah jalan tuh, dia hanya ngomong, ya baiknya menyingkir dari jalan itu. Itu Rawu Al-Hakim, Abu Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat berikutnya, hadis meriwayatkan Imam Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Umamah, wa hatta tamurra, sehingga lewat almar'atu, perempuan, alal qaumi, atas satu kaum, fayakumu, kemudian berdiri, ahaduhum, salah satu dari kaum itu, fayarfa'u, kemudian seseorang itu mengangkat, bidai liha, terhadap roknya, terhadap baju bawahannya, ya, roknya perempuan itu, kama yarfa'u, seperti seseorang itu mengangkat dzanban na'jati, terhadap ekornya kambing. Aduh. Ciri-ciri kiamat nih, ciri-ciri kiamat nih. Jadi ada perempuan berjalan gitu ya, melewati sekumpulan orang gitu ya. Lalu kemudian salah satu dari orang itu mengangkat roknya perempuan yang berjalan itu, seperti mengangkat ekor kambing gitu, diangkat gitu, artinya ditelanjangi gitu. Fayaqulu, kemudian berkata ba'duhum, sebagian dari kaum itu, ala waro'ai taha, sebaiknya kamu melihat perempuan yang sedang ditelanjangi itu, perempuan yang sedang diangkat roknya itu, waro'al haiti, di balik pagar. Aduh. Jadi lihat di balik pagar begini ya. Gitu. Fahuwa, maka sebagian orang ini yauma idin, di hari itu, fihim, di dalam kaum tersebut, mithlu Abi Bakar, orang yang baiknya itu seperti Abu Bakar, wa Umar, seperti Umar, fikum, di antara kamu sekalian. Ya, jadi artinya ciri-ciri dari kiamat itu, kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, tidak punya moral, tidak urat malunya sudah putus, urat moralnya sudah putus, itu kesehatan juga tidak dipedulikan lagi, gitu. Ya, seperti itu. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat lagi, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, kiamat hatta tatanakaro, sehingga bermusuhan, tanakor itu saling mengingkari gitu. Al-qulubu, hati-hati manusia, wa takhtalifu, dan perselisihan, al-aqawilu, ucapan-ucapan. Jadi tengkar mulut dan hatinya itu permusuhan, wa yakhtalifu, dan terjadinya konflik, ya kan? Al-akhwanu, saudara, minal abi, dari bapak, wal ummi, dan ibu, fitini, di dalam agama. Maksudnya terjadi konflik saudara, sebapak dan seibu dan seagama. Jadi ternyata konflik, tukaran, gegeran, ngadep rai mungkur ati, itu ujaran kebencian, gitu ya, provokasi, provokator, itu tanda-tanda kiamat itu ternyata. Makanya agar tidak terjadi, agar masih jauh kiamat itu terjadinya masih jauh, ya kita harus merajut persatuan dan kesatuan, persaudaraan, cinta kasih gitu. Pokoknya kalau perpecahan, permusuhan, ya kan,
itu tanda-tanda kiamat sudah dekat gitu. Rawahu ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoi Hudzaifah. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat berikutnya, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta tuttakhadu, sehingga dijadikan al-masajidu, masjid-masjid, qanatira, terhadap kantor-kantor. Jadi kalau masjid-masjid itu sudah kosong, tidak berguna lagi, lalu kemudian dijadikan kantor, ya kan? Nah, itu tanda kiamat. Fala yusjadu, maka tidak disujudi, maksudnya tidak ada orang yang memberi sujud Allah fiha, di dalam masjid itu. Artinya tidak ada yang sembahyang di masjid itu, sehingga masjid itu dijadikan kantor. Tanda kiamat. Wa hatta yab'atsa, dan sehingga mengutus, ya kan, al-hulamu, anak kecil, asy-syaikha, terhadap orang tua, baridan, sebagai tukang pos, bainal ufuqaini, di antara dua wilayah. Ini anak kecil menyuruh orang tua, seperti menyuruh kita terhadap gosen itu, dari satu daerah ke daerah yang lain. Artinya ini su'ul adab gitu. Wa hatta yablugha, dan sampai sehingga sampai at-tajiru, pedagang, bainal ufuqaini, di antara kedua daerah, fala yajidu, kemudian pedagang itu tidak menemukan ribhan, badi atau keuntungan. Rawahu at-Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Wa huwa, adapun hadis ini, kinayatun, adalah kinayah, makna simbolik, an adamir rughbati, tidak adanya orang yang bersemangat, suka bisolati, di dalam sholat. Artinya maksud tadi itu masjid dijadikan kantor, itu maksudnya karena sudah tidak ada yang mau sholat. Nah, itu tanda kiamat kalau sudah banyak orang yang tidak mau sholat. Lalu kemudian wa adami tauqir shaghiri, dan tidak ada pengagungan anak kecil, penghormatan anak kecil, al-kabiro, terhadap orang yang lebih senior, terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih besar. Tidak ada penghormatan, nguntap, ngelonjak, su'ul adab. Nah, itu ciri-ciri kiamat. Terus wa adamil barokati, dan tidak adanya keberkahan, fit tijarati, dalam berdagang, li ghalabatil kadhibi, karena banyaknya kebohongan, lumrahnya kebohongan, wal ghasyi, dan propaganda, pujuk rayu, alat tujari, terhadap para pedagang. Jadi ketika berdagang itu sudah menggunakan kebohongan, iklan-iklan yang berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, bukan menipu. Nah, itu sehingga perdagangan itu tidak barokah. Nah, itu juga tanda kiamat. Wa minha, tanda kiamat lagi. Ya, akan datang ala nasi, terhadap manusia, zamanun, suatu masa, himatum. Nah, tujuannya manusia itu butuh, ada perutnya. Jadi orientasi kehidupannya itu adalah perut. Artinya makan gitu ya, kayak kambing itu makan terus.
wa syarafuhum, dan kemuliaannya manusia itu mata'uhum adalah materinya. Jadi kemuliaan itu, ketika kemuliaan itu hanya dilihat dari materi, nah itu tanda kiamat sudah dekat. Padahal kalau di dalam Islam, dan agar kiamat itu masih jauh gitu, kita harus melakukan standarisasi kemuliaan itu bukan pada materi, tapi pada substansi, pada kualitas, pada akhlak, pada ilmu, pengetahuan, saintis, dan kemajuan-kemajuan yang berarti itu. Wa qiblatuhum, nah ini ciri-ciri dari kiamat berikutnya adalah kiblatnya manusia itu nisa'uhum, perempuan-perempuannya. Jadi ketika perempuan menjadi kiblat, perempuan menjadi penguasa. Sebetulnya maksudnya kalau penguasa dalam pengertian administrasi nggak masalah, maksudnya ini segala-galanya gitu. Misalkan di dalam konteks rumah tangga, istri menjadi kiblat bagi suami. Nah ini kan kualisilite ini, maksudnya apa? Ini terbalik gitu. Nah ini tanda-tanda kiamat. Kan mestinya yang menjadi kiblat, maksudnya yang menjadi imam itu suami. Nah istri sebagai makmum. Kalau dibalik, nah itu tanda-tanda kiamat. Ini maksudnya dalam kitab ini gitu. Wadinuhum, adapun agamanya manusia, darohimuhum, dirham, uang dirhamnya manusia, wadananiruhum, dan uang dinarnya manusia. Jadi agamanya itu uang. Nah itu tanda-tanda kiamat. Jadi agamanya itu fulus, uang, dirham, dinar. Ulaika, nah manusia ini asyarul khaliki, manusia yang macam ini makhluk yang paling buruk. La khalaqa, dan tidak ada bagian sama sekali lahum, bagi manusia, indallahi, di sisi Allah. Artinya semuanya itu orientasinya perut, yang dianggap mulia adalah harta benda, kiblatnya adalah istrinya, agamanya adalah uang. Berarti kan di situ tidak ada Allah gitu. Jadi bagi orang semacam itu tuh Allah tidak punya tempat gitu. Dan ini seburuk-buruknya makhluk gitu. Wa minha, dan tanda-tanda kiamat lagi, la tadhabu, tidak hilang, tidak berjalan, al-ayyamu, hari-hari, wal layali, dan malam-malam, hatta yakhliqa, sampai amoh itu metel atau rapuh, Al-Qur'anu, Qur'an, fi suduri aqwamin, di dalam hatinya kaum manusia, min hadil ummati, dari umat ini, kama yakhliqa, seperti amohnya, seperti metelnya, atau seperti rapuhnya, athiyabu, pakaian, ya kan? Jadi Al-Quran itu rapuh ya, di dalam hati umat, hati kaum, seperti rapuhnya pakaian. Nah itu tanda-tanda kiamat. Wa yakunu, dan ada sesuatu siwahu, selain Al-Quran, a'jabu, yang lebih diagungkan, yang lebih bangga-banggakan, yang lebih ditakjubkan, lahum, bagi kaum. Jadi Quran itu metel, Quran itu amoh, Quran itu rapuh itu. Sedangkan selain Al-Quran itu justru yang diagung-agungkan, yang dibangga-banggakan. Wa yakunu, dan ada amruhum, ya perkaranya kaum itu, tam'an, ketamakan, kullahu, semuanya.
La yukhalituhu, yang tidak mencampuri. Khaufun, takut. In qasira, ketika seseorang itu sembrono fi haqqillahi, dalam urusan haknya Allah Ta'ala, Maha Nur Allah. Jadi ya tidak ada rasa takut lah ketika dia sembrono dalam urusan haknya Allah gitu. Jadi kan ada hakullah, ada hakul adami. Ketika seseorang itu meremehkan hakullah dan tidak punya rasa takut, nah itu yang tanda-tanda kiamat. Muntahu, apa ini? Mengiming-imingi terhadap seseorang, nafsunya seseorang, al-amaniyah, terhadap keinginannya. Jadi nafsunya itu selalu mengiming-imingi. Wa in tajawaza, dan ketika melewati, ilama, terhadap sesuatu, naha, yang melarang Allah anhu, dari sesuatu itu. Qala, kemudian seseorang itu berkata, arju, aku menghendaki ayatajawaza, melewati Allah anni, dariku. Gitu. Jadi sampai melewati sesuatu yang Allah larang, dimenabrak sesuatu yang Allah larang. Wa minha, dan diantara tanda kiamat lagi, yudrosu, dipelajari, al-islamu, Islam, kama yudrosu, sebagaimana dipelajari, wasyut thawbi, hiasannya pakaian. Jadi Islam itu dipelajari sebagaimana kita mempelajari tailor, sebagaimana kita mempelajari butik, mempelajari desainer pakaian. Artinya sebagai industri. Jadi ciri-ciri kiamat sudah dekat itu, Islam dipelajari sebagai industri, pakaian, garmen gitu ya. Tidak menjadi nilai yang seharusnya diamalkan, dihidupkan dalam keseharian. Ya kan sekarang banyak fenomena, mohon maaf ya, sekolah mahal-mahal gitu ya. Brandnya itu International Islamic School gitu. Sampai orang miskin itu tidak kuat masuk sekolah itu. Ini kan sudah industrialisasi. International Islamic School itu ada Islamnya loh. Gitu. Padahal Islam itu pro terhadap mustad'afin, harus peduli terhadap orang yang termarginalkan, orang yang tidak beruntung. Nah, ketika Islam diindustrialisasi sebagaimana industri pakaian, itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Hatta la yudro, sehingga tidak diketahui, ya kan, apa siyamun, puasa, wala sholatun, dan juga tidak diketahui apa itu sholat, wala nusukun, dan juga tidak diketahui apa itu haji dan umroh, wala sodakotun, dan juga tidak diketahui apa itu sodakoh, wayabko, dan tersisa toaifu, golongan-golongan, minan nasi, dari manusia, asyekhu, orang tua, al-kabiru, yang sangat tua, wal ajuzu, dan sepuh, orang yang sudah lemah, al-kabiratu, dan nini-nini atau nenek-nenek.
Ya, jadi Islamnya dijadikan industri sehingga muridnya itu sampai tidak tahu apa itu puasa, syarat rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa, afdoliyah, amaliyah di bulan puasa itu apa saja, itu nggak tahu. Tidak peduli juga itu terhadap muridnya apakah tahu atau tidak tahu. Yang penting keuntungan didapatkan. Dan juga tidak diketahui syarat rukunnya sholat, apa yang batalnya sholat, sholat itu tujuannya apa, dan macam-macamnya. Juga haji, umroh, sodakoh gitu ya. Itu kan. Generasi emasnya tidak ngerti doktrin Islam, karena Islamnya diindustrialisasi, sehingga yang tersisa itu orang-orang tua yang ngerti itu. Orang-orang yang sudah sepuh yang ngerti apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu gitu. Sementara generasi emasnya ini goblok gitu. Apalagi substansi Islamnya nggak ngerti. Wa yaquluna, dan berkata, ya golongan-golongan manusia yang tersisa ini, orang-orang tua ini, adrikna, aku menemukan abana, ya kan, terhadap bapak-bapak kami, ya, kami menemukan abana terhadap bapak-bapak kami, ala hadil kalimat, di atas inilah kalimat la ilaha illallah, ya kan, fanaku la kalimat la ilaha illallah, wa nahnu, kemudian kami, naquluha, mengatakan itu. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini an Hudzaifah Ibnul Yaman dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hudzaifah. Wa minha, di antara tanda kiamat berikutnya, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, kiamat, hatta la yuqalu, sehingga tidak dikatakan fil ardi, di dalam bumi ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kata-kata la ilaha illallah itu kan kita ucapkan ketika sholat tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan gitu. Artinya selagi masih ada orang yang sholat, berarti masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, berarti kiamat masih jauh. Wa minha, di antara tanda kiamat berikutnya, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta yudhira, sehingga tampak, ya kan, al-fahsyu, keburukan, wal bukhlu, dan pelit, wa yukhawanu, dan dianggap khianat, al-aminu, orang yang dapat dipercaya, wa yu'tamanu, dan dipercaya, al-khainu, orang yang berkhianat, wa tuhliku, dan rusak, al-audu, mulia-mulianya seseorang. Artinya orang yang mulia itu jadi rusak karena yaitu kondisinya kondisi yang berbolak-balik begitu ya. Waktu hiru, dan tampak at-tahutu, orang yang hina. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma, apa at-tahut, makna dari at-tahut, wal aul, dan makna aul. Qala, Nabi mengatakan, wal wa'aul, wa'ul, wal wu'ul, dan wu'ul. Qala, Nabi berkata, wal wu'ulu, makna dari wu'ul itu wujuhun nasi, orang yang ada di depan, wa asrafuhum, dan orang yang mulia-mulianya manusia pemimpin atau orang yang mulianya manusia, wu'ul. Jadi wu'ul, orang yang mulia, orang yang menjadi pemimpin jadi rusak. Wa at-tahut itu maksud dari tahut itu alladzina
mereka kanu yang ada tahta iqdamin nasi, di bawah telapak kaki manusia, maksudnya hina gitu. Rawahu Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat lagi, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, kiamat, hatta takhruja, sampai keluar sab'una 70 kadzaban, orang yang banyak bohongnya, banyak hoaxnya. Qultu, aku berkata, wama, apa ayatuhum, tanda-tanda 70 orang itu? Qala, Nabi mengatakan, ya'tunakum, 70 orang yang suka bohong itu datang kepada kamu sekalian, bisanatin, dengan membawa tradisi, lam takunu, di mana kamu sekalian tidak ada, alaiha, atas sanah itu. Yughayyiruna, dan orang 70 itu mengubah, biha, dengan sanah, dengan tradisi yang dia bawa, sunnatakum, sanatakum, terhadap tradisi kamu sekalian. Fa idza ra'aitumuhum, kemudian ketika kamu melihat 70 orang itu, fastanibuhum, maka kamu hendaklah menjauhi 70 orang itu. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini an Abdullah bin Umar bin Al-As, dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Al-As dan Ibnu Umar itu, atau Abdullah dan Ibnu Umar. Wa minha, dan tanda-tanda kiamat berikutnya, idza dhahara, ketika tampak al-qaulu, perkataan, wa khuzina, dan di kerangkeng, di gedong, ditaruh di gedong, di gudang, di al-amalu, amal, artinya hanya omongan saja gitu. Pandai menata kata, tapi tidak pandai menata kota. Kata-katanya gitu. Jadi pandai ngomong, tapi amalnya itu tidak ada. Gitu. Wa i'talafat, dan menjadi indah gitu, manis, rukun, al-alsanu, lisan-lisan, lidah-lidah. Jadi di lidahnya itu kayak orang akrab gitu loh. Wa i'talafat, dan terjadi permusuhan, al-qulubu, hati. Artinya di mulutnya itu manis, basa-basi aja, tapi di hatinya itu terjadi gejolak permusuhan. Artinya madep rai, mungkur ati. Wa qata'a, dan memutus kullu di rahimin, setiap persaudaraan, rahimahu, terhadap persaudaraannya. Dia memutus tali silaturahim. Fa'inda dzalika, maka ketika itu fenomena ini terjadi, la'anahum, melaknati hum, terhadap orang manusia semacam ini, Allah wa asamuhum, dan Allah akan menulikan mereka, wa a'ma, dan Allah akan membutakan absarohum, terhadap penglihatan mereka. Rahu al-Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abdullah bin Humaid, dan Abdullah bin Humaid an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Salman Al-Farisi. Wa minha, tanda-tanda kiamat berikutnya, idzan nasu, ketika manusia adharu, menjelaskan al-ilma, terhadap ilmu, wa dayya'u, dan menyia-nyiakan manusia itu al-amala, terhadap amal. Artinya ilmu itu dipamerkan, diviralkan, tapi nol pembuktian, menyia-nyiakan amal, menyia-nyiakan kerja. Watahabu, dan saling mencintai, bil alsani, di lidah. Di lidah itu saling mencintai, di mulut itu saling mencintai. Watabaghodu, dan saling membenci, saling marah, bil qulubi, di dalam hati.
Jadi ya di mulutnya saja saling menyayangi, saling mencintai, tetapi di hatinya itu dongkol, di hatinya itu saling mengumpat, saling marah, saling membenci. Wataqata'u, dan saling memutus fil arhami, dalam tali silaturahim. La'anahum, manusia semacam ini dilaknat Allahu oleh Allah inda dalika, ketika keadaannya semacam itu. Fa asammahum, kemudian Allah itu mentulikan mereka, wa a'ma, dan membutakan, dan Allah membutakan absarahum, terhadap penglihatan nas, manusia semacam itu. Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya anil Hasan, dari Hasan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Hasan. Qala al-Baihaqi, al-Baihaqi berkata, wa ghairuhum, dan selainnya, wa rahimahumullah, semoga semuanya, al-Baihaqi dan yang lainnya itu dirahmati Allah. Al-amaratu, tanda-tanda hari kiamat, minha, diantaranya, sigharun, tanda-tanda yang kecil, waqad mado, dan sudah berlalu, aktaruha, sebagai lebih banyak-banyaknya amarot, tanda-tanda itu, wa minha, dan sebagiannya lagi kubarun, dan tanda-tanda yang besar, satakti, yang akan datang. Jadi tadi itu tanda-tanda kiamat sudah dekat, tapi sighar, tanda-tanda yang kecil. Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan tanda-tanda besar hari kiamat itu akan datang, atau tanda-tanda yang besar yang mendekati hari kiamat, tanda-tanda yang akan mendekati. Itulah. Jadi mungkin dicukupkan sekian pengajian kita pada malam hari ini. Ini masih berarti untuk berikutnya masih pada pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Tapi tanda-tanda yang besar, kalau tadi itu tanda-tanda yang kecil gitu ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.